Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tamu kita di kesempatan ini seorang sarjana hukum. Kita hukum lagi nih ya? Kita hukum lagi. Ya. Lo kayak bakal banyak diem lo. Karena ada beberapa apa namanya on the weekend yang gue lihat. Iya. Ada yang komen juga. Kalau kemarin gue yang banyak ngangong katanya. Oh. Masalah dokter. Oh, dokter kelautan. Dokter kelautan gue ngangong aja. Iya. Ntar kalau politik sama hukum, Gilang yang ngangong. Oh, gitu iya. Emang itulah tujuan kita berdua, Iya. Bang. Bayangin kalau lo sendirian. Ya, ngangong sendiri. Iya, Ya. kalau sendiri. Jadi masalahnya apa namanya tamu kita memang concern sama masalah hukum, terutama kriminal. Tapi bener gak ya namanya? Hukumnya kriminal, enggak ya? Enggak selalu ya? Kan Apa? hak asasi manusia juga hukum kayaknya. Oh, iya. Permasalahan hukum juga. Ya. Tapi kita tanya aja deh. Oke, ini dia Iftitah Sari. Panggilannya Tita. Tita apa Tita? Tita. Oh, Tita. Oh, Tita. Ada Tita. apostrofnya berarti di atas. Tita. Tita. Atau pakai huruf K? Iya, tapi nggak dibaca. Iya. Tapi nggak dibacak. Dibacak. Iya, iya. Itu Muhammadiyah nih, iftitahnya nih. Hah? Wah, NU apa Muhammadiyah iftitah? Iftitahnya. Emang beda ya? Beda. Gue juga baru tahu loh gue. Iya, gue juga baru tahu. Gue baru tahu setelah lama. Lo apa? Alma Bait Baini. Lah gue Kabiro, alhamdulillah. Tita juga? Aku Kabiro ya. Nggak tahu deh itu apa tapi. Iya. Allahu Akbar. Kabiro. Kabiro, alhamdulillah kasiro. Lo? Bait Baini wa baina atau ya mabata. Lo? Mbak Kabiro. Kalau Bait Baini apa berarti? Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Al-Azhar, gue kan ajaran SD. Yang diingat sampai Kairo sekarang. lo, Kairo. Hah? SD di Kairo. Kaimang. Di Al-Azhar Kaimang di sini. Nggak di Kairo. Iya. Padahal bokap gue Iya, Muhammadiyah. Tapi dapat ajarannya NU di kampung gue kan. Oh, jadi itu. Sekolahnya, iya. Ya udahlah orang kita mau ngomongin. Bukan Gara-gara dia tadi iftitahnya NU apa Muhammadiyah? Bukan rukun sholat yang mau diomongin. Ini Iya. masalah kriminal karena Tita ini adalah Master of Science in Crime and Criminal Justice. Itu apaan ya? Jadi dia multidisipliner gitu antara hukum sama social science-nya. Jadi kalau kemarin Mbak Maidina kan kesini ya, dia kan LLM ya, Master of Law. Nah, kalau aku dia gabungan antara Master of Law hukum sama social science yang kriminologinya kalau di hukum pidana. Jadi kacamata hukum pidana, kalau dari social science itu dia di bidangnya kriminologi namanya. Jadi dulu kuliahnya gabungan di situ sih, nggak belajar hukum doang, tapi ada sisi kriminologi. Kalau kriminologi itu lebih memperhatikan juga antropologinya, sosiologi dari masyarakatnya betul, gitu. Fenomena sosialnya lebih ke Kalau situ. hukum yang ada di pasal Iya, aja. normatifnya, dia yang ada di bunyi pasalnya, aturannya gimana. Memang kalau udah ada di pasalnya, terus kita masih perlu membentuk pasal-pasalnya kali ya? Iya, betul. Sama membentuk... interpretasinya juga, Bang. Jadi kadang apa maksudnya dulu si pembuat undang-undang bikin aturannya kayak gini tuh kenapa sih? Terus tujuannya konteksnya apa sih? gitu. Ya, konteksnya apa? Nah, itu penting buat interpretasi kalau penerapan hukumnya gitu. Berarti ya undang-undang harusnya terus diperbarui dong? Betul, Iya, memang dia udah. kan berkembang kan, soalnya masyarakat kan berkembang. Iya. Konteksnya mungkin waktu di zaman dia bikin undang-undang sama berapa tahun atau berapa waktu setelah dia diimplementasikan beda nih. Iya, Terus udah jadinya beda lagi. nggak mengakomodir atau gimana, jadi perlu perbaruan dan sebagainya. Jadi memang harusnya gitu. Waktu yang Eras kesini, Eras tuh bilang ada beberapa produk undang-undang gitu. Atau sejarah dari apa namanya undang-undang, KUHP misalnya, itu adalah untuk membuat si tersangka gampang ditangkap dan gampang diadili dan gampang disalahkan gitu. Iya. Waktu itu karena produknya dari Belanda gitu. Betul. Emang benar gitu? Iya betul. Di zaman KUHP dulu ya. Kalau sekarang kita punya KUHAP yang lagi dibahas juga, mau diperbarui juga. Nah itu yang ngatur soal bagaimana nangkap, bagaimana nahan orang. Nah itu semua aturannya di situ tuh yang harus diperbarui memang sekarang. KUHP sama KUHAP bedanya? Beda. Kalau KUHP kan dia ngatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang nih, mencuri, membunuh dan lain sebagainya ya. Berbohong? Kalau
Berbohong ada sih, dia ada apa namanya, fitnah misalnya. Kalau di konteksnya di KUHP ya, di KUHP. Misal dia bilang investor banyak tapi ternyata nggak ada, fitnah nggak? Nah itu harus ada elemen-elemennya lagi tuh, harus dibuktiin sebetulnya. Dia nggak segampang. Pak, saya mau Pak. Iya kan saya gitu. Mau, Pak. Dari Singapura segini, dari ini 120. segini gitu. Iya, itu harus dibuktikan. Ada niat jahatnya yang penting. Untuk dia apa tujuannya? Mens reanya. Betul, iya. Tujuannya apa? Apakah dia kalau niatnya untuk menyenangkan orang lain, menarik investor, seakan-akan udah banyak gitu, dia bilang, saya sih sebenarnya pengen menarik investor aja nih gitu. Namanya apa namanya iklannya gitu. Boleh. Hati-hati, itu juga bisa kena penipuan juga tuh. Kalau tergantung ininya, tergantung konteks perbuatannya ya, sama tadi mens reanya apa. Kalau misalnya dia memang tujuannya nggak apa namanya, ada niat buruk mau menipu, terus habis itu dari situ mengambil keuntungan dan sebagainya. Nah itu ada beda lagi nih, bukan fitnah lagi misalnya. Misalnya ada penipuan, atau mungkin ada apa namanya, perbuatan-perbuatan lain yang itu hukum pidana yang ngatur, yang soal perbuatan-perbuatannya tergantung elemen ininya, elemen tujuannya. Nah, jadi beda kita lagi. gimana cara? Berarti. Iya, tapi kan kita cara menilai niat orang gimana ta? Dibuktikan di persidangan, Bang. Jadi nanti polisi sama jaksa yang dia harus ngasih lihat mens reanya, perbuatan jahatnya itu apa, tujuannya itu digali sama mereka, dan itu harus dibuktikan di sidang kan. Gitu. Jadi memang dibangun niat ya, kronologinya. Iya, membuktikan niat tuh. Iya, itu memang. Niat kan kita yang tahu. Iya. Niat kita yang tahu, tapi di persidangan itu adalah hak hakim untuk menggali dan memutuskan lo sebenarnya punya niat atau enggak gitu. Iya, itu dibuktikan di sidang. Oh, ya dengan buktinya, alat buktinya, kejadian-kejadiannya akhirnya emang niat dari awal nih. Iya, karena ada saksi juga bisa dipanggil, ada ahli juga bisa dipanggil, bukti-bukti yang lain yang mendukung kronologinya, kasusnya akan kayak gimana. Nah, itu ya nanti akan jadikan bahan hakim untuk menilai apakah terbukti apa enggak gitu. Tapi itu universal tuh, di semua negara ada. Iya, semua itu teorinya hukum pidana, prosesnya pembuktiannya memang begitu. Oh, jadi bisa ya, lo nggak bisa mengelak, lo dibilang enggak, gua nggak ada niat, tapi bukti-bukti menunjukkan lo kayaknya ada niat. Iya, tapi sebetulnya kalau kan itu kan based on keterangan terdakwanya ya, keterangan pelakunya, itu juga bisa jadi pertimbangannya hakim gitu, dan akhirnya kan hakim bisa memutuskan apakah dia konsisten sama kesaksian saksi yang lain, apakah itu konsisten sama bukti-bukti yang dihadirkan. Nah itu nanti bagiannya hakim tuh, karena sebenarnya si tersangka terdakwa kan dia punya hak ya, dia punya hak ingkar namanya. Jadi dia nggak boleh dipaksa ngaku, nggak boleh dipaksa mengakui kalau dia punya niat jahat atau dia dia boleh-boleh aja mau pakai bilang enggak gitu. Iya, boleh-boleh aja, itu haknya si tersangka terdakwa. Beda sama saksi. Kalau saksi kan dia nggak boleh berbohong. Kalau saksi boleh, kalau saksi iya dia disumpah, dia nggak boleh bohong, ya dia harus memberikan kesaksian sama sesuai dengan apa yang dia alami, dia tahu, dia experiencing yang relevan lah sama kasusnya. Kalau terdakwa nggak disumpah ya? Enggak. Oh, jadi dia boleh bohong? Iya juga ya? Boleh. Itu haknya, itu emang iya juga ya, nggak disumpah ya? Nggak disumpah benar ya? Tapi saksi juga boleh bohong juga kalau disumpah, kan nggak ada yang tahu juga dia bohong. Nanti kalau ketahuan dia bisa ada ancaman pidananya, Bang. Dia bisa diperjuri. Tapi kalau dia jago gitu, kan nggak ada yang tahu juga dia bohong kan? Kalau ada challenge misalnya bukti yang lain yang membuktikan kalau dia kesaksian bohong, bisa diproses. Itu. Kalau saksi ahli? Sama, ahli juga disumpah. Menurutnya kalau saksi kan dia based on experience-nya dia ya, sebagai saksi itu harus melihat kejadian, mendengar kejadian. Berkembang sih, sekarang udah nggak harus, ada terakhir putusan MK bilangnya nggak harus. Jadi pokoknya yang relevan dengan experience-nya dia, yang itu bisa contribute ke pengungkapan fakta gitu. Misal gini, misal gue terdakwa ya. Kalau udah sidang terdakwa ya? Iya, kalau gue terdakwa, gue dianggap memfitnah Rahman misalnya. Gue lagi di ruangan itu. Tahu bahwa gue ngomong tentang sesuatu yang fitnah Rahman. Dia kan bisa jadi saksi karena dengar. Tapi ada orang yang diceritain sama Gilang, misalnya Dion diceritain, si Abdul tuh ngomongin ini, dia bisa nggak jadi saksi si Dion? Nah, bisa. Dia judulnya testimoni di auditu. Jadi memang dia berkembang, Bang. Dulu itu nggak boleh. Strict kan dulu. Oh ya, pokoknya kalau saksi ya cuman yang dia dengar langsung, dia experience langsung. Tapi sekarang karena ada si putusan MK itu, aku lupa tahunnya berapa, tapi dia emang berkembang. Jadi karena memang sepanjang itu bisa kontribut ke relevansi pengungkapan fakta, mau sekecil apapun informasinya, itu emang harus dikolek sama pembuat sama polisi jaksa gitu, untuk dia ngebangun kasus. Makanya ini yang juga jadi isunya di hukum acara pidana kita, di KUHP-nya kita sekarang gitu. Proses pembuktiannya itu
nggak bergantung sama relevansi, tapi tergantung sama berapa jumlah saksi, mau saksinya ngaco, mau saksinya nggak relevan, dia ya pokoknya iya ada kan dia harus ada 2 alat bukti sama ini kan keyakinan hakim kan. Nah ke depannya itu memang harus relevansi itu di ini. Kalau misalnya itu penting dan menunjukkan ada clue-clue kecil yang itu bisa lead ke pengungkapan fakta yang lain, itu harus dipertimbangkan sama si polisi jaksa karena isunya di relevansi itu. Nah kalau sekarang si acara pidana itu saksi itu boleh yang itu seberapa banyak aja boleh. Maksudnya relevan atau tidak relevan sama polisi jaksa bisa dipanggil. Kalau yang relevan harus relevan pasti kalau saksi. Kalau jumlahnya, nah itu dia mengikuti kebutuhan sidang. Kalau misalnya saksinya kayak misalnya korbannya yang first travel tuh dulu kan ada 1.000 kan nggak mungkin semuanya. Mereka akhirnya didengar kan. Ya, nah mungkin itu ada beberapa perwakilan yang mungkin bisa di ini. Tapi kalau misalnya untuk saksi-saksi kunci yang itu memang nggak bisa diwakilkan sama yang lain keterangannya, nah itu ya memang harus didengar dan itu kan harus dihadirkan ke sidang tujuannya supaya bisa dites kan. Jadi si tersangka terdakwanya bisa ngetes, si hakimnya bisa ngasih pertanyaan, cross examination bahasanya. Nah itu pentingnya di situ untuk memastikan keterangannya itu relevannya sejauh mana dan gimana kontributnya ke pembangunan kasus yang sedang dibangun gitu. Berarti kalau yang acara pidana tuh kayak KUHAP itu pra peradilan di situ masuk? Iya betul, aturan semua pra peradilan di situ. Di KUHAP itu? Di KUHAP, benar. Kalau kita udah kena misalnya ya kayak yang Hasto ya, kasus Hasto. Dia kan sedang memperadilkan proses penangkapannya. Iya bukan sih ya? Iya. Iya, kalau dia menang, apakah itu masih bisa diperkarakan lagi? Kalau dia menang berarti kan hasilnya penangkapannya nggak sah. Nggak sah. Nah ini ada dua isu. Jadi kalau misalnya pemrosesan tindak pidana itu dia harusnya nggak bergantung sama orang. Jadi kalau misalnya si kasusnya si A nih, dia dituduh pembunuhan. Si A abis itu pra peradilan, bukan saya nih, ini yang nggak sah nih penangkapannya. Atau mungkin bisa jadi dia mungkin pelakunya, tapi secara prosedur dia nangkap nahannya nggak sah. Jadinya harusnya batal penangkapan penahanannya. Tapi di sisi lain proses peradilannya harus tetap jalan. Jadi kasus pembunuhannya, mau siapapun itu tersangkanya yang diajukan sama si polisi sama jaksa, itu tetap harus jalan. Iya, jadi kalau misalnya kasusnya berhenti nih, misalnya si tersangkanya yang paling gampang ini penetapan tersangka lah. Misalnya penetapan tersangkanya di cancel nih, apakah otomatis itu kasusnya ditutup? Berhenti, enggak, harusnya dia enggak. Karena diulang itu cara nangkepnya. Dicari pelakunya yang lain. Jadi kasusnya tetap jalan nih proses penyidikannya. Maksudnya nih tadi cara penangkapannya nggak sah. Misalnya gue benar melakukan kejahatan, tapi menangkap gue-nya ini tidak prosedural. Gue menang nih di pra peradilan. Abis itu boleh nggak nangkap gue lagi? Boleh. Dengan cara yang prosedurali betul, iya. Tapi lu nya kan udah ketangkep. Kan abis itu dibebasin pasti. Iya, pasti dikeluarin. Harus dikeluarin kalau dia nggak langsung dijegat. Misalnya dia nangkap nggak pakai surat, nggak pakai surat penangkapan, nama ini udah disiapin aja nih. Bisa kayak gitu? Iya, bisa. Dan itu harus ada konsekuensinya memang. Kalau misalnya dia ditangkap ya harus dibebaskan, kalau dia ditahan ya harus dikeluarin dari penahanan. Tapi kan lagi dalam kondisi di sidang dia kan? Iya, nggak pengaruh karena itu dua proses yang bisa. Kalau bisa bareng? Bisa juga. Kalau yang sekarang, kalau yang sidangnya, kalau misalnya pra peradilan sekarang, konstitusinya sekarang kan dia sebelum dia masuk ke persidangan dia harus gugur nih. Itu juga yang kita kritisi kan, harusnya bisa bareng. Iya, harusnya lanjut aja. Tapi secara aturan sekarang memang nunggu pra peradilan. Kalau aturan sekarang dia begitu masuk ke sidang, dia nggak udah gugur otomatis si pra peradilannya. Jadi kalau misalnya dia masih mempersengketakan atau mempermasalahkan penangkapan penahanannya, otomatis dia gugur tuh. Kalau misalnya si sidangnya udah masuk ke pemeriksaan dakwaan, udah masuk pokok perkara lah aturannya. Gitu. Agak ribet ya. Maksudnya jadi udah ditangkap. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kekeh aja, gue bener nih nangkapnya, masuk aja ke sidang. Ini gugur langsung. Si otomatis gugur. Jadi dia nggak selesai nih kasus ini yang dispute soal penangkapannya jadi gugur. Jadi otomatis ya masih ini. Itu yang jadi kritiknya kita kan. Harusnya ya dia nggak ininya tidak gugur, tapi ya ini jalan terus saja gitu. Iya. Kalau misalnya nih yang sekarang dikritik pengennya adalah sidang bisa jalan, si pra peradilan bisa jalan bareng. Iya. Kalau dalam perjalanannya ternyata si pra peradilannya ini menang, si ini penangkapannya nggak sah, ininya tetap jalan. Tetap jalan. Iya.
tetap Terus jalan. gunanya ini apa pra-peradilannya ini? Jadi kalau di hukum pidana itu prinsipnya dia kan diproses secara apakah dia nanti bersalah atau enggak ya sama pengadilan ya. Nah, dalam proses itu selain membuktikan dengan bukti-bukti bahwa memang dia pelakunya, ada prosedur yang harus dijaga gitu. Nah, itulah yang dimaksud si fair trial ini. Jadi mulai dari proses penangkapan, penahanan, termasuk juga pengambil bukti. Nah, itu dia harus secara prosedur harus tepat dulu baru dia boleh disidangkan, bener. Jadi itu memang dua standar yang terpisah gitu. Satu memang pembuktian bahwa dia memang pelakunya atau bukan, satunya secara prosedur yang memang lawful gitu. Jadi itu standar ininya sih kalau di peradilan pidana untuk bisa mencapai si fair trial-nya itu. Sekarang kita kayak gitu gak? Sekarang kita separuh setengah-setengah, masih setengah hati lah ya. Ada prosedur itu. Okay. Indikatornya ada aturan soal hak-hak tersangka terdakwa. Di KUHP-nya kita sekarang ada. Dia misalnya nggak boleh waktu diperiksa didampingi penasihat hukum, kemudian dia nggak boleh ditangkap atau ditahan sewenang-wenang. Kalau misalnya dia ditangkap ditahan sewenang-wenang bisa challenge, bisa keberatan pra peradilan dan sebagainya. Itu ada nih di KUHP yang sekarang. Cuman yang menjadi isu adalah dalam praktek itu nggak aksesibel kadangan. Jadi ya kayak tadi, misalnya di tengah-tengah pra-peradilan karena udah masuk ke pokok perkara jadi gugur. Akhirnya kan dia nggak bisa nge-exercise haknya dia kan. Nah, terus habis itu ada isu-isu lain, misalnya ini karena terbatas cuman tersangka terdakwa. Jadi terstatus hukumnya lah, karena kebentok status hukum. Kalau misalnya dia nggak sempat dijadikan tersangka terdakwa tapi udah ditangkap, udah ditahan dulu, nah ini mana mekanisme komplainnya kemana? Nah, itu tuh nggak ada. Jadi kalau di negara lain ada? Ada. Contohnya misalnya udah diperiksa lama, udah dia diproyeksikan akan jadi tersangka atau terdakwa gitu ya. Ternyata begitu ini udah lama, setahun lah misalnya gitu. Ternyata dia tidak pas dijadikan tersangka dan terdakwa. Itu kalau di negara lain apa? Di negara lain juga sama mekanismenya, dia bisa komplain ke pengadilan juga dengan beragam detail yang mungkin berbeda-beda ya, apakah ke pengadilan negeri, apakah ke Constitutional Court, karena ada beberapa yang kayak MK di negara-negara lain itu dia bisa individual komplain tuh. Itu juga ada kayak Belanda, Korea tuh ada kayak di negara-negara yang memang menjunjung tinggi Amerika itu juga tuh dia bisa tuh langsung ke pengadilan lah ya, dia men-challenge si tindakan penangkapan penahanannya itu. Nah, yang di kita nih yang karena keterbatasannya itu ya cuman untuk yang statusnya tersangka terdakwa, dan itu pun kalau misalnya dia udah masuk ke pokok perkara, jadilah misalnya let's say lanjut juga otomatis gugur, jadi nggak bisa di ini lagi. Kalau yang di negara lain ininya apa? Kompensasinya kalau misalnya lo pada salah tangkap, lo salah sidang segala macam, di sidang terbukti gue tidak bersalah dan gue bisa komplain ke nah itu kompensasi dari si ada uang biasanya, ada ganti rugian uang, kompensasi uang ya, sama kayak di kita kan sebenarnya juga punya ya, kayak yang dulu kasusnya Cipulir, pengamen Cipulir, itu kan dulu dia juga dipaksa ngaku kan, disiksa segala macam di penyidikan, habis itu dia udah menjalani proses pemidanaan, habis itu dia bebas waktu itu, kemudian akhirnya sama teman-teman LBH Jakarta ya waktu itu yang dampingi, gugat ke negara gitu ya, ke pengadilan, dapat berapa seratusan juta apa ya aku lupa, tapi nggak bisa di enforce karena aturan aturan kita nggak punya detail aturannya di Kemenq kan, harusnya yang mencairkan dana dan segala macamnya. Nah, itu kita ada keterbatasan di segi peraturan implementasinya tuh. Siapa yang mau ngeluarin duit gitu? Iya, siapa yang mau ngeluarin duitnya dari mana, kemudian mekanismenya kayak gimana? Itu belum ada. Itu nggak ada. Jadi akhirnya nggak ini. Tapi secara peraturannya ada. Putusan pengadilannya ada. Putusan pengadilannya ada. Jadi memang ya itu isunya, kita punya problem yang sangat serius di regulasi ini dan di KUHP kita. Jadi kalau di KUHP kita memang ibarat kalau dia diberikan ganti kerugian nih nanti, tapi nggak diatur sampai siapa yang ngasih ganti kerugiannya. Misalnya taruhlah Menteri Keuangan gitu ya, kita harus atur nih di KUHP-nya kita, yang punya tanggung jawab untuk membayarkan ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan adalah Menteri Keuangan gitu. Dan nanti otomatis dengan adanya cantolan pasal di KUHP-nya undang-undang itu, Menteri Keuangan harse bikin aturan dong gimana cara dia mengeksersis itu secara internalnya mereka. Nah, itu mereka nggak punya karena memang di KUHP-nya kita nggak selengkap, belum seakomodir itu untuk membahas soal si ganti kerugian ini. Gitu. Berarti sekarang nih posisinya negara punya utang sama pengamen Cipulir itu? Secara teknis iya, tapi ya gitu nggak ini, dan akhirnya ya iya sih nggak. Kemarin kan akhirnya waktu itu ini kan crowdfunding sama Kita Bisa kalau nggak salah, dibantu sama Mbak Nana waktu itu. Jadi akhirnya kekumpul lah warga-warganya kita sendiri akhirnya yang patungan buat negaranya enggak, makanya. Kok bisa gitu ya? Iya, itulah. Putusannya ada cuman nggak ada
nggak bisa di-enforce, nggak ada iya. mekanisme yang ngaturnya ya. Iya, aturannya emang kita Apa punya ada masalah di aturannya. begitu? Hah? mungkin pada nggak nyangka kali ada orang yang mau Bukan. kayak gitu. Iya kali. Iya, tapi kan ya harusnya kan itu juga jadi mekanisme akuntabilitas juga kan. Makanya Iya. kenapa selama ini jadinya terus ngulang-ngulang terus ya karena ya nggak ada dampaknya gitu. Kayak masyarakat ketika dia ditangkap salah dan Iya. segala macam dia nggak bisa apa-apa karena ya itu tadi, dan akhirnya itu kan nggak bikin jerak aparatnya kan, yang nggak ada konsekuensinya juga, nggak ada ininya juga. Ya terlepas kalau yang viral-viral ya bisa sampai ditaruh dilaporin ke Propam, bisa ada tindakan disiplin segala macam. Tapi itu juga cuma berapa persen yang ya icebergnya, yang di daerah-daerah yang di beneran banyak itu Nggak ada ya ininya ya. Jadi ya kayak percuma ya persidangan lama terus diputuskan Ada misalnya hasilnya, 100 juta. Negara harus membayar 100 juta. Tapi siapa yang mau bayar ya? Iya, negara Kementerian mau kok gue aja lagi dipotong nih gitu. nggak ada peraturannya. nah ya itu. Nah, ini memotong anggaran ya, memotong anggaran. Kalau yang ini nih kayak KUHP, KUHP, terus turunan-turunannya supaya bisa berjalan dengan baik. Itu departemen apa yang harus ngurusin? Di kita ada namanya Kementerian Hukum. Itu udah pecah sih. Dulu kan Kementerian Hukum dan HAM ya. Iya. Ada hukum, ada imigrasi, terus habis itu pemasyarakatan tuh dulu gabung jadi satu. Sekarang kepecah Kemenkum. di Kemenkum. Nah, kalau isunya legislasi itu di Kemenkum. Tapi kalau isunya pemasyarakatan, isunya penjara-penjara di Kementerian IMIPAS, Pemasyarakatan. Jadi kepisah dulu satu. Lo ada di ICJR ya. Di ICJR ini isunya ya kayak gini-gini lah. Iya. Misalnya penyempurnaan KUHP. Nah sebenarnya di kementerian kita juga melakukan nggak sih? Maksudnya kayak introspeksi gitu lah. Lihat aturan kita kayak udah nggak benar nih. Ayo kita undang siapa untuk coba berdiskusi mengenai KUHP ini untuk dibenerin. Itu ada nggak sih kementerian kita? Jalan. Sekarang lagi proses DPR. Jadi kalau undang-undang itu Bang, dia ada bisa dua jalur nih. Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Nah si KUHP perubahannya sekarang proses revisinya ada di DPR. Jadi di minggu ini mereka mau rapat tuh proses buat draftingnya dan segala macamnya akan gimana nih perkembangannya. Dan di tahun ini rencananya mau dikebut, mau diketok di bulan Oktober. Targetnya. Jadi itu udah jalan di DPR, dan kita kemarin teman-teman sama kelompok masyarakat sipil sempat melakukan audiensi juga, kita diundang juga buat diskusi, ngasih masukan gitu ya, KUHP yang idealnya tuh perubahannya apa aja sih. Nah itu kita submit juga, kita masukin juga nih masukannya kita, termasuk kita kemarin bikin draft tandingan juga KUHP yang versi masyarakat sipil, yang ideal, dan itu juga jadi kita beneran nggak bikin nol juga sih, beberapa berangkat dari pasal yang KUHP sekarang, tapi kita beneran drafting yang versinya kita sendiri untuk nanti kita perbandingkan kalau misalnya nanti DPR udah ngeluarin draftnya versi mereka. Jadi perubahan konsep yang mana nih yang perlu diperbaiki, dan kita udah punya amunisi yang konkret kan, bentukannya udah pasal-pasal gitu. Itu referensi bikin KUHP yang ideal dari mana? Perbandingan negara-negara kita bikin. Dari mana kita tuh negara mana? Kita yang sama-sama civil law, misalnya Belanda, Korea. Civil law apa sih? Civil law itu jadi dia ada dua sistem besar nih di hukum ya. Nol banget ini sih. Civil law itu gimana? Jadi dia antara common law sama civil law. Jadi common law tuh yang ada jurinya tuh, yang paling gampang kayak US. Dia basisnya pengadilannya berdasarkan banyak lebih ke jurisprudensi pengadilan putusan-putusan sebelumnya lah. Dia kurang lebih sederhananya gitu si common law ini. Nah kalau yang civil law yang kayak kita, terus Eropa kontinental, Belanda, termasuk di Asia itu ada Korea juga, Jepang, itu dia basisnya kodifikasi aturan. Jadi bagaimana peradilan hukum itu berjalan ya harus sesuai sama letterlock sama yang ada di aturan gitu. Kalau nggak di KUHP itu di KUHP atau di KUHP ya. Jadi makanya mereka punyanya code. Kalau misalnya kalau yang si common law itu berarti dia nggak punya KUHP? Punya juga, cuman lebih berkembangnya dia sumbernya untuk dia bisa memutus itu lebih banyak dari ngikutin presiden-presiden sebelumnya, ngikutin putusan-putusan sebelumnya. Kalau kita kan nggak ngikat. Iya, kalau kita nggak ngikat nih, misalnya untuk satu kasus ya bisa aja beda hakimnya memutusnya beda. Nah kalau yang di negara-negara common law biasanya dia ngikutin tuh, untuk kasus yang serupa kayak gini, ini putusannya kayak gini bentukannya. Di film sering tulang ya. Kalau di film sering ya kayak
Pak ngambil referensi negara ngelawan ini tahun segini, kasusnya sama, keputusannya ini gitu. Iya. Jadi dia banyak merujuknya ke situ. Kalau di kita enggak, ya kalau aturannya begini pasti. Jadi kebebasan hakimnya nanti mutusin untuk yang seperti apa gitu. Jadi kalau yang common law itu juga salah tidak bersalah juri yang menentukan. Hakim menentukan berapa lama dihukumnya. Dihukum besaran pidananya ya. Besaran pidananya. Denda atau segala macamnya itu si hakim. Iya, berapa tahun penjara. Kalau kita memang hanya hakim yang bisa menentukan ini vonisnya bersalah atau enggak gitu. Biasanya gitu sih. Kurang lebih sederhananya ya, kurang lebihnya gitu. Iya, lo kan master di Leiden ya? Belanda. Di Belanda. Mana coba? Leiden Law School di Nederland. Dipelajarin nggak? Ada nggak pelajaran KUHP Indonesia karena dulu dia pernah? Enggak sih, dia perbandingan ada, tapi dia perbandingannya karena itu kita konteksnya belajar di Belanda, dia perbandingannya sama negara-negara Eropanya. Jadi kalau Belanda kan dia termasuk ke dalam Uni Eropa ya, sama Eropa kontinental lah yang besarnya. Nah mereka tuh punya mekanisme kayak satu aturan konvensi sendiri yang itu jadi rujukan untuk aturan-aturan hukum pidana termasuk HAM, hak asasi manusia itu sama-sama mereka harus rujuk ke situ. Ada pengadilan HAM-nya juga. Jadi itu yang kalau misalnya negara atau warga negara ngelawan negara, misalnya di negaranya dia nggak bisa fulfill pemenuhan haknya, nah si orang ini bisa ngadu tuh ke pengadilan HAM yang di tingkat Eropanya untuk dia ngeversus si negaranya. Nah nanti dari situ dibentuklah mereka bikin norma, si pengadilannya HAM-nya ini bikin norma, nah itu nanti harus di enforce nih sama direspon lah sama si negara-negaranya. Jadi perbandingannya ke situ sih, jadi nggak ngebahas Indonesia per se ya, tapi dia ngebahasnya karena ya pas itu di Belanda konteksnya negara-negara Eropa, bagaimana perkembangan negara-negara Eropa ini berkonspirasi atau menyesuaikan hukumnya, perkembangannya dengan putusan-putusan pengadilan HAM gitu, kalau kacamatanya pidana ya. Jadi Uni Eropa tuh punya pengadilan HAM sendiri? Punya. Eropa kontinental. Eropa kontinental punya pengadilan HAM sendiri. Itu didengar nggak sama negara-negara anggotanya kalau misalnya dia bilang, lo harus melakukan ini gitu? Mayoritas sih selalu didengar sih. Secara tren umum ya, secara tren umumnya dia ngerespon. Jadi kalau misalnya ada aturan, ternyata ini nggak memadai, ini harus ada perubahan aturan. Nah biasanya itu direspon. Sama negaranya, ada perubahan aturan dan segala macamnya. Relatively ya, karena mereka kan punya konsekuensi ya. Kalau misalnya dia nggak ini, kalau nggak salah aku ada ininya. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya lah, gimana mereka bentuk ya. Iya. Dan ya. Nih, kalau yang ini gue suka bertanya-tanya nih, misalnya kriminal yang criminal justice ya, itu kan sangat memperhatikan kondisi masyarakat, budayanya, sosiologinya, antropologinya. Nah, kalau kita belajar di luar negeri, itu yang dipelajari gimana kan beda ini? Beda budaya, beda ini, apanya sih yang dipelajari? Rambu-rambunya Bang, jadi kayak yang aku pelajarin itu karena aku sorry bentar ya. Tapi kan rambu-rambu juga sangat berpengaruh sama budaya yang ada. Iya, yang dia rambu-rambu itu dalam konteks cuman jangkarnya, jadi alat ukurnya. Jadi kayak misalnya dulu tuh aku belajar soal gimana sih menentukan perbuatan boleh dilakukan pidana gitu ya. Ada dua asasnya, dia harus proporsional, dia harus necessary gitu-gitulah. Ada ininya. Nah, yang proporsional sama necessary ini kita pelajarin standarnya. Apa sih yang dimaksud proporsional, apa sih yang dimaksud necessary. Nah, ini kan beda-beda nih tergantung sama konteks, tergantung sama ininya. Nah, itu yang kita pelajarin. Jadinya bisa diterapkan di mana aja karena kita udah yang berbeda. Iya, karena kita udah belajar rambu-rambu prinsipnya itu tadi. Pokoknya dia harus proporsional, dia harus necessary. Nah, sejauh mana ukurannya itu ya tergantung dengan kondisi kontekstualnya negara-negaranya. Jadi memang malah ke situ belajarnya. Gitu. Ada nggak mungkin lo tahu nggak Tita pasal atau di KUHP atau di KUHAP yang sekarang udah nggak relevan sebenarnya untuk diterapkan gitu, karena ini udah terlalu lama gitu, jadi nggak kontekstual lagi gitu. Kayak misalnya yang paling berdampak tuh penahanan sih, soal penahanan. Di kita kan penahanan itu ya terlepas dari memang ada isu soal bagaimana redaksi dan penyusunan kata-kata ya, tapi standar untuk orang melakukan penahanan, si aparat melakukan penahanan itu dia udah harus diubah, udah harus diperbaiki lah.
standar-standarnya. Kayak misalnya sekarang ada alasan-alasan, kalau sekarang kan dia ada kekhawatiran melarikan diri, merusak bukti dan segala macamnya ya. Dan sejauh ini implementasinya itu nggak diterapkan, nggak beneran dijelasin kekhawatirannya seperti apa, apakah memang memang valid nih kekhawatirannya si APH kalau dia melarikan diri atau dia merusak bukti. Kayak misalnya alasannya orang ditahan karena dia akan merusak bukti gitu, tapi di sisi lain buktinya sebenarnya udah disita semua sama penyidik. Jadi apa nih yang perlu jadikan alasan dia untuk ditahan? Iya, nah dengan penyusunan redaksi dan juga praktek yang selama ini nggak jalan secara objektif, nggak diukur, itu jadinya nggak bisa menerapkan sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan untuk bisa ngetes itu gitu. Jadi kedepannya perlu diubah tuh redaksi, termasuk juga redaksinya gimana menyusun dan harus diwajibkan untuk menjelaskan kekhawatiran itu, misalnya si polisi sama jaksanya. Nah itu kita itu dulu mungkin karena memang ya itu tadi ya di awal disebut di tahun 80-an itu kan sangat kental isu kekuasaannya ya. Jadi memang belum sesempurna itu ngebalancingnya dengan kepentingannya si warga sipil. Iya, karena ada asas praduga tak bersalah tetap harus dianggap dia tidak bersalah dan hak-haknya harus dihormatin. Tapi kan ada yang itu yang maksudnya otomatis akan ditahan kalau pasal yang ditentukan itu ancaman hukumannya 5 tahun. Misalnya itu kan dalam proses penyidikan atau penyelidikan tuh. Kalau penyidikan. Ada yang ditahan, ada yang enggak kan. Kalau yang di bawah 5 tahun nggak ditahan. Itu otomatis. Atau yang di bawah 5 tahun bisa juga ditahan. Bisa juga ditahan, di bawah 5 tahun bisa juga ditahan sepanjang dia tadi itu ada alasan yang itu tadi menghilangkan alat bukti, merusak gitu, mengulangi perbuatan. Betul sejauh mungkin iya. Tapi selama ini yang jadi kita riset juga sih kemarin pas kita ngelihat tren penahanan itu ternyata untuk kasus-kasus yang memang dia udah 5 tahun lebih gitu. Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi KUHP ini dulu kenapa dia bikin standarnya minimal 5 tahun adalah supaya nggak semua orang ditahan, nggak semua orang ditahan. Betul. Tapi ternyata sekarang mayoritas ditahan. Mayoritas, dan itu memenuhi batas si 5 tahun ini. Jadi kita kan mikir-mikir lagi kan, kalau memang tujuannya dia untuk mengerem supaya nggak banyak penahanan, maka minimal batas itu ya udah nggak relevan lagi untuk kita punya gitu. Yang penting ya syarat objektifnya itu tadi, mau berapapun ancaman pidananya, kalau misalnya dia memang ada ancaman ada kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan bukti dan mengulangi perbuatan ya ini aja ya. Jadi relevan, jadi titik beratnya ada di kekhawatiran itu. Bukan batas 5 tahunnya ini. 5 tahunnya ini, karena ya itu sih yang jadi mungkin aja misalnya ada kasus yang ancamannya memang 10 tahun misalnya. Tapi dia kayaknya udah nggak mungkin yang ngilangin barang bukti karena semua udah ada. Terus ada yang jamin tidak akan melarikan diri. Nah itu harusnya bisa harusnya nggak ditahan. Cuman susahnya, lucunya ini yang kita riset juga ya, karena kita nggak punya indikator yang objektif untuk bisa ngukur apakah dia nggak melarikan diri, merusak bukti dan mengulangi perbuatan. Akhirnya ya APH nggak punya insentif untuk dia ngeluarin dia dari penahanan, karena kan itu akan ribet di dia kalau misalnya nanti resikonya dia kabur yang nanti meriksa menghadirkan dia di sidang dan segala macam kan yang repot sih ininya kan. Nah dari sisi itunya juga, dari sisi practicality-nya di lapangan ada concern itu juga dari teman-teman APH, yang mana APH itu alat aparat penegak hukum ya, polisi, jaksa lah inilah ya yang di lapangan. Nah itu juga jadi concern. Jadi akhirnya ya play safe aja, udah nggak ada ininya, dan ya itu salah satunya juga karena itu kita nggak punya indikator objektifnya. Apa sih indikator melarikan diri? Misalnya kayak kita kepikiran dia udah beli tiket pesawat, dia udah ini kan, itu kan harus dijelasin ya. Dan kewajiban untuk menjelaskan itu tuh yang kita nggak punya, untuk memaksa si aparat bisa menjelaskan sampai sedetail itu dan menjelaskannya ke hakim yang memang otoritas yang independen, yang imparsial. Nah itu yang kita nggak punya mekanismenya, karena selama ini ya yang kalau nahan di tingkat penyidikan ya sama polisi, ya kalau di penuntutan sama jaksa, di sidang baru sama hakim, kepisah-pisah gitu. Padahal harusnya idealnya ya yang nggak punya kepentingan yang bisa menentukan dia ditahan atau enggak, yaitu si pengadilan ini. Karena kalau penyidik sama jaksa kan dia punya kepentingan untuk menghadirkan dia di sidang, untuk meriksa dan segala macam. Gitu. Ini yang ditahan yang nunggu sidang kan?
Iya, yang nunggu sidang. Nah, itu juga nggak tentu juga tuh berarti ya lamanya ya? Atau kalau di kita ada batasannya sih sekarang. Ada ya? Ada berapa maksimal kan 30, 60, 90 tambah 120 ya 200-an hari lah sampai dia sidang. Sampai dia sidang ya. Lama juga lu. Lama. Kalau jadwal sidang belum. Iya, lama. Iya kan? Kalau lagi sidang bisa nggak? Ada juga orang yang nggak ditahan ya? Ada. Lagi sidang? Oh iya ada juga, iya. Yang misalnya habis sidang dia pulang lagi. Iya gitu. Iya. Kalau yang kita sering nonton di film yang ada jaminan tuh, kalau yang di Amerika ya, ada bailnya. Oh, nah itu tuh apa sih ininya? Kita ada juga penangguhan penahanan namanya. Oh, penangguhan penahanan itu. Iya. Yang ditebus ya? Iya, yang bayar sih. Iya. Jaminan uang. Kita juga ada. Kita punya. Pakai uang ya. Cuman itu juga nggak efektif juga di lapangannya karena itu tadi indikatornya kita nggak jelas nih gimana keputusan untuk ngasih penangguhannya, standarnya apa, kapan boleh, kapan nggak boleh. Kemudian pengelolaan uangnya akan nempel di mana nih karena kita masing-masing juga kalau pas misalnya pindah status gitu ya, dia di penangguhan di penyidik sama penyidik sama polisi, terus itu dia pindah ke penuntutan nih. Nah itu nanti administrasinya dan prosesnya kayak gimana tuh juga nggak diatur dengan jelas, jadi akhirnya juga jarang banget itu sih dipakai. Mungkin ada 1-2 kasus ya yang itu dipraktekin. Cuman karena yang sepanjang risetnya kita kemarin tanya ke polisi jaksa, karena nggak jelas prosedurnya gimana, mereka juga nggak mau takutnya dituduh macam-macam main-main gitu loh. Kalau nanti dia ibaratnya ngasih duit biar nggak ditahan. Nah itu kan di persepsi masyarakat kan udah aneh-aneh tuh. Nah ada keengganan itu juga tuh dari kacamatanya si polisi untuk dia nggak mau ngambil resiko itulah. Jadi akhirnya ya udah tahan-tahan aja. Gitu. Jadi, ribet juga ya. Maksudnya ada maksudnya gini, revisi atau pembaruan dari undang-undang termasuk KUHP ya, termasuk KUHP itu ada yang dari inisiatifnya, ada yang dari APH. Ini harus diganti nih karena dengan gini gue kayaknya nggak bisa kerja nih gitu. Atau dari masyarakat sipil aja yang banyak. Kayaknya enggak sih kalau dari APH. Karena kalau dari APH mereka ada isu soal KUHP-nya ya, mereka nggak bisa kerja, mereka bikin aturan sendiri, Bang. Mereka bikin aturan sendiri internalnya mereka. Jadi kayak misalnya polisi, mereka punya perkap soal penyidikan, misalnya tata cara gimana mereka melakukan penyidikan, misalnya itu kan teknis ya. Sebetulnya nggak masalah juga kalau misalnya levelnya teknis. Yang jadi isu kan kalau itu ada kaitannya sama pembatasan HAM lah, kayak misalnya ada tindakan-tindakan upaya paksa, dia nangkap, dia ngambil urin dan segala macam. Nah itu kan harus levelnya kan di undang-undang. Gitu. Jadi kalau prakteknya selama ini kayak kejaksaan, polisian, Mahkamah Agung, mereka bikin aturan internal sendiri. Ya itu yang jadi isu juga. Jadi ya akhirnya beda-beda tuh standarnya, misalnya dia ngatur ininya. Karena nggak dikodifikasi, nggak dipayungin di level undang-undang yang itu berlaku buat semua institusi gitu. Jadi itu yang kejadian sekarang. Kayak tes urin dah. Tes urin itu sebenarnya gimana sih? Tes urin kan dia di undang narkotika ya, dia kalau dengan kacamata konstruksi sekarang karena di KUHP kita nggak boleh kan, KUHP kan berlakunya buat semua kasus. Kalau undang-undang sektoral dia ya berlakunya cuma di kasus itu, misalnya kayak narkotika, di tes urin kan dia adanya di narkotika ya. Tapi di KUHP ada nggak? Nggak ada. Lah, KUHP itu harus kita dengerin yang mana? Yang di undang-undang sektoralnya jadinya, di undang narkotikanya. Dan itu akhirnya kepentingannya buat memasukkan ini, yang konsep-konsep yang di undang-undang sektoral yang berceceran itu ke KUHP. Yang itulah kenapa alasan dia juga harus direvisi itu, untuk memasukkan lagi dan jadi satu standar yang sama gitu. Nggak cuman buat narkotika doang atau mungkin tindak pidana lain doang, tapi itu juga bisa berlaku buat semua. Karena kan isunya collecting evidence ya, collecting bukti, yang itu juga buat tindak pidana yang lain ya relevan. Standarnya juga harus sama gitu. Jadi kalau ada undang-undang baru, berarti KUHP-nya juga harus diperbarui. Iya, kalau secara tata cara perundang-undangan kodifikasi, dia harusnya nempel sama diperbaruinya sama merevisi KUHP-nya. KUHP-nya. Kayak contohnya misalnya undang-undang narkoba itu kan baru ada tahun 2000-an kalau nggak salah. Ya, tahun 2000-an. Nah, KUHP tentang si undang-undang yang baru ini udah diperbaiki? Enggak, Bang. Jadi masing-masing, jadinya kayak jalan masing-masing. Di KUHP kita itu dari tahun 81, sekarang 44 tahun, dia belum pernah direvisi. Jadi kayak misalnya kita punya kita kan punya kebutuhan ya buat geledah sita elektronik lah yang berkembang kan. Di tahun 81 kan belum ada. Iya benar. Makanya kan dia kan ya itu tadi harus selalu diupdate dan direvisi untuk kepentingan ininya.
Nah, yang kejadiannya akhirnya bukan ngerevisi undang-undangnya karena APH pengennya ya udah yang gampang aja ya, mereka bikin aturan sendiri untuk. Tapi itu dibenarkan nggak bikin aturan sendiri, maksudnya? Secara prosedural memang. Secara prosedural nggak boleh, harusnya kan tetap di undang-undang, harusnya tetap di level level undang-undang gitu, nggak boleh di level internal lembaga. Kan kalau tata urutan dia kan yang paling bawah tuh si peraturan lembaga ini, yang secara norma kalau misalnya itu kaitannya pembatasan HAM, kayak misalnya geledah elektronik lah, handphone ya misalnya. Ngambil itu kan ada pembatasan haknya kita, ada privasinya kita dan sebagainya, yang itu nggak boleh, pembatasannya hanya boleh justified dilakukan kalau di level undang-undang pengaturannya gitu. Jadi emang harus KUHP-nya yang itu harus direvisi sebetulnya. Kayak yang meriksa HP gitu, yang polisi meriksa HP. Sebenarnya itu adanya di aturan polisi, bukan di undang-undang. Iya, itu dia di perkapnya kalau nggak salah, dia bisa punya dalam melakukan penyelidikan, atau dia bisa stop and search orang, habis itu dia nanyain dan segala macamnya, itu kalau nggak salah ada. Tapi ya itu tadi standarnya harusnya kita boleh nolak karena ya aturannya nggak justified, dia harusnya diaturnya di level undang-undang. Dan itu pun juga untuk orang-orang yang nggak tiba-tiba dimintain random gitu random gitu loh. Jadi memang harus ada alasannya kenapa dia ini orang harus diperiksa. Itu cuman dia kalau konteksnya diduga melakukan tindak pidana gitu. Kalau dia nggak ada dugaan apa-apa, ya itu nggak boleh harusnya gitu. Dan standar itu tuh yang kita nggak punya, harusnya ada punyanya di undang-undang. Jadi dan itu bisa berlaku untuk semua tindak pidana gitu. Iya, masing-masing lembaga bisa bikin peraturan ya, aneh juga ya. Iya, itu yang jadi isu sekarang. Banyak tabrakan-tabrakan nggak antara peraturan lembaga ini sama lembaga yang ininya? Di hukum yang rame itu yang ini, yang soal RJ Restoratif Justice kan itu. Restoratif Justice. Nah itu kan ini apa sih definisinya, penyelesaian hukum di luar hukum, di apa? Sebetulnya dia konsepnya pemulihan. Jadi bagaimana proses peradilan itu memulihkan keadaan seperti semula sebelum ada tindak pidana, dan itu konsepnya lebih banyak sebenarnya buat kepentingan korban. Cuman memang di Indonesia ada salah konsep yang itu akhirnya udah terlanjur berkembang, yang dibatasi akhirnya cuman dimaknai penghentian perkara, padahal sebetulnya bukan itu esensinya gitu. Nah, si RJ ini dia masing-masing APH punya kejaksaan punya aturan sendiri, kemudian kepolisian punya aturan sendiri gitu. Nah, kayak misalnya dia menghentikan perkara nih berdasarkan si RJ ini. Nah, di polisi, di Perpol, kepolisian itu mereka bikin aturan yang itu boleh menghentikan perkara di level penyelidikan. Bahkan dia belum masuk ke penyidikan. Nah, ini dia udah clearly bertentangan sama di KUHP, karena di KUHP nggak ada aturan boleh menghentikan perkara di tahapan penyelidikan gitu. Nah, itu salah satu contoh ininya lah, yang bermasalah yang akhirnya ini. Kemudian nanti di kejaksaan juga mereka bikin lah tuh aturan lagi penghentian perkara, yang itu juga standarnya misalnya akhirnya ada beda-beda. Misalnya ada perkara-perkara tertentu yang dia nggak boleh dihentikan, tapi kemudian akhirnya dihentikan juga gitu, diatur bisa dihentikan. Nah, kemungkinan itu sangat bisa terjadi kalau misalnya masing-masing institusi bikin aturan-aturan sendiri yang nggak terkodifikasi, yang harusnya standarnya satu kan di undang-undang, di level undang-undang di KUHP. Kalau di negara lain yang udah ideal, negara mana tuh yang KUHP sama undang-undang itu ya udah saling melengkapi gitu? Ada? Kayaknya di negara-negara yang lain berkembang ini juga sih, dia selalu revisi gitu. Kuncinya di situ. Kayak misalnya Belanda sekarang lagi revisi KUHP juga, tapi dia bikin target jadi dia proses revisi, dia bilang 5 tahun kemudian dia baru berlaku. Bisa tuh kayak gitu. Si Belanda ini dengan ya tadi karena ada kebutuhan untuk modernisasi proses, kemudian ada kebutuhan perkembangan lah. Ya. Atau ada undang-undang baru. Iya, yang dia harus menyesuaikan dan segala macam. Nah, itu prakteknya banyak negara kayak gitu. Rata-rata pasti dia mengubah ininya secara periodikal, apalagi hukum acara pidana gitu, KUHP gitu, yang itu sangat berkembangnya cepat, kayak bukti elektronik misalnya yang kayak tadi tahun 81 nggak ada, terus habis itu tes urin dan segala macam, yang itu akhirnya diaturnya sektoral di undang-undang yang lain, padahal itu harusnya standarnya sama di level undang-undang di KUHP gitu. Jadi praktek baiknya sih itu yang terus merevisi di negara-negara lain gitu. Ya sebenarnya urutan ini terjadi tindak pidana tuh, kayak misalnya ada penyelidikan, penyidikan, itu bedanya apa aja sih? Misalnya sekarang ada tindak pidana, itu apa namanya tuh? Kalau kita nangkep? Laporan polisi. Ya, laporan polisi. Ada orang yang kita curigai, kita tangkap tuh,
Ya. Si yang dicurigai itu namanya apa? Kalau dia jadi kalau tangkap tangan dia boleh langsung nangkap kita, warga nangkap, kalau bisa konteksnya tertangkap tangan ya, misalnya ada apa pencurian apa segala macam itu ini sama warga gitu, misalnya itu boleh tuh, tapi habis itu harus diserahkan ke penyidik. Kalau konteksnya laporan ke polisi gitu ya, berarti itu si polisinya yang nanti harus gerak nangkap segala macam. Nah, di level dia laporan itu dia masih tahapnya penyelidikan namanya. Penyelidikan itu dia ngecek nih apakah ini pidana apa bukan. Di level itu, setelah dicek laporan segala macam, oh ini pidana, ternyata naik dia statusnya jadi penyidikan. Tapi masih di polisi? Di polisi. Nah, di penyidikan ini dia akhirnya ngumpulin bukti, nyari siapa pelakunya, intinya membuat terang lah si proses peradilan ini. Pemanggilan saksi ada di mana? Ada di penyidikan juga bisa. Oh, di penyelidikan juga ada? Penyelidikan juga ada untuk ngecek nih beneran nggak sih ini laporannya valid atau enggak dan segala macam, itu bisa juga sebetulnya. Di level penyelidikan juga akhirnya, tapi kan tujuannya beda nih. Kalau tadi penyelidikan untuk melihat apakah ini beneran kejadiannya tindak pidana atau bukan. Kalau di penyidikan udah firm nih, oh ini bener tindak pidana. Kita mau cari pelakunya, mau cari bukti dan segala macam. Nah, itu di penyidikan tahapnya. Terus habis itu nanti baru lanjut ke penuntutan sampai ke persidangan, disidangin lah prosesnya. Gitu kurang lebih beda ininya. Nah, yang boleh di stop di mana? Kalau di KUHP sekarang yang boleh di stop itu di penyidikan. Jadi kalau dia udah clear, memang udah tindak pidana nih, tapi misalnya ada alasan-alasan tertentu, ada luarsa atau mungkin ada alasan-alasan lain lah ya, itu ada di KUHP-nya, dia boleh dihentikan proses penyidikannya. Jadi nggak lanjut ke penuntutan ya. Nah, si penyelidikan ini dia karena memang bukan tindak pidana, maka ya kesimpulannya harusnya ya satu-satunya alasan untuk dia nyetop penyelidikan adalah ya karena bukan tindak pidana. Isunya sekarang dia pun tindak pidana tapi di stop. Nah, itu yang jadinya bikin nggak akuntabel proses peradilannya gitu. Karena di penyelidikan itu ya ranah eksklusifnya si polisi. Dia belum ada kewajiban, kalau misalnya di penyidikan kan dia harus lapor SPDP namanya. Dia lapor ke jaksa, kita mulai penyidikan kasus ini nih. Jadi udah mulai ada kontrol tuh, udah mulai ada pengawasan tuh. Dari jaksanya, dari penuntut umumnya. Kalau di penyelidikan enggak. Jadi itu yang jadi isu. Dia meskipun dia tindak pidana tapi bisa di stop gitu, dan itu kan yang banyak sekarang kayak gitu. Banyak praktek itu yang RJ praktek-praktek yang RJ itu kasus-kasus ini ya. Jadi banyak akhirnya korban yang susah dapat keadilan karena itu kan. Kalau misalnya dia karena mungkin aja dihentikan karena berdasarkan kepentingan si tersangka, bisa aja ya. Iya, dan buat korbannya malah. Siapa yang ngontrol? Siapa yang punya ngontrol dia nggak dipaksa untuk nyetop laporan dan segala macam. Kalau misalnya itu gelap gitu ya di situ yang nggak ada kontrol ini ya, supervisinya. Jadi itu sih yang jadi masalah yang paling ini juga, soal akuntabilitas prosesnya. Itu sejak kapan sih restoratif justice ini? Kayak 2002, perpolnya 2000, baru berapa tahun? 2022 apa 2021 ya, aku lupa ya. Terakhir, karena itu kan baru naik banget ya isunya soal restoratif justice itu. Nah, itu untuk semua kasus kriminal, narkoba juga ada restoratif justice? Dia ada beberapa kasusnya memang, tapi setauku kayaknya dia nggak boleh di exclude ya, dia nggak boleh di RJ itu kalau KS, kekerasan seksual. Ya, itu dia harus dilanjut. Terus narkotik ya masuk, dia bisa di RJ kan dalam konteks misalnya dia pengguna dan segala macam, dia nggak perlu, logikanya ya, labelnya nggak perlu di dalam proses peradilan dan segala macam, itu ada. Dan ada beberapa yang kecil-kecil sih sebetulnya, yang kayak pencurian, penganiayaan dan sebagainya gitu. Jadi ada kategorinya memang, dan ya. Kalau sampai tadi penyelidikan, penyidikan masih di polisi, selesai ini berkas semua. Apa namanya istilahnya? P21. Berkas dikasih ke kejaksaan. Nah, itu prosesnya apa, penuntutan? Iya, proses penuntutan lah di situ. Penuntutannya dia kalau misalnya sudah dari P21 itu dilimpahkan ke pengadilan, pengadilan. Ya baru yang penuntutan ya. Tapi di masa pra penuntutan, jadi sebelum P21 dia ada misalnya P19 nih. P19 itu dia yang kalau belum lengkap dari penyidiknya, dia bolak-balik lah P19 P21, dia pra penuntutan, P21 abis itu dia penuntutan sampai dia dilimpahin. Nah, baru abis itu setelah dilimpahin di pengadilan ya itu masuk persidangan.
udah ada nomor registernya. Itu nggak bisa itu RJ itu di situ. Ada, kalau di juga? penuntutan dia kan punya, si kejaksaan kan punya aturan juga Sendiri. tuh si kerja, iya di masa setelah dia udah di P21 ini tuh. Oh. Jadi itu, ya itu jadinya terlalu ini ya tidak nggak integrated. Iya, gitu. tidak integrated ya. Iya, padahal kita goalnya yang kita pengen ya criminal justice kan integrated. Gitu. Iya. Apalagi yang pra persidangan, apalagi yang sebelum persidangan itu yang agak ini sih yang problematik kalau misalnya kepisah gitu, nggak ada kontrol, nggak ada proses ininya, akutabilitasnya. Ya si status si orangnya aja yang kalau di penyidikan udah disebut tersangka belum? Tersangka ya? Iya, udah di Oke, tersangka. Penyidikan itu tersangka. Artinya dia kewajiban polisi untuk misalnya ditahan, dia menyediakan tahanan polisi berarti. Iya, status. Begitu udah penyidikan, dia berubah lagi statusnya jadi tahanan kejaksaan. Penuntutan dia. Oh ya, sorry di penuntutan. Dia jadi tahanan. Statusnya tahanan kejaksaan. Artinya tanggung jawabnya ada di kejaksaan. Tempatnya sama, iya. Kalau misalnya dia biasanya sekarang dia harusnya kan idealnya di rutan ya. Iya, rumah tahanan itu ya. Rumah tahanan itu dikelolanya sama Kementerian, kalau sekarang Imigrasi Pemasyarakatan, IMIPAS. Itu idealnya dari awal dia ditahan harusnya ke situ, harusnya ke rutan. Jadi nggak boleh tuh sebetulnya tahanan di polisi, kantor-kantor polisi. Karena ya itu tadi standarnya adalah otoritas yang melakukan pemeriksaan sama otoritas yang menahan itu harus beda. Untuk memastikan dia ya kontrol untuk mencegah penyalahgunaan, mencegah ini ya disiksa, dipukulin gitu-gitu loh. Cuman kan isunya kita adalah overcrowding di rutan dan lapas kita yang kelebihan muatan. Akhirnya mau nggak mau ya ditampungnya di kantor-kantor polisi itu, gitu. Dan walaupun itu statusnya udah tahanan kejaksaan. Iya, walaupun statusnya ini. Tapi mayoritas pasti dia dipindahin ke rutan sih, atau nggak di kantor ininya kejaksaan. Punya rumah tahanan sendiri setiap kejaksaan itu ya? Berarti ada di kantor kejaksaannya ada. Di kantor kejaksaannya juga ada gitu. Iya, di tempat penahanan. Tapi idealnya ya gitu, harusnya nggak boleh di polisi, nggak boleh di kejaksaan. Iya, itu yang jadi isu. Kenapa masih ada yang ditangkap dipukulin waktu ini? Ya itu karena nggak jalan mekanisme kontrol yang bisa antar institusi check and balance-nya itu. Ribet ya, Lang. Iya ya. Masalahnya memang udah sistemik itu sih. Kalau mau dibenerin juga dari mana? Iya. Dari mana semuanya kayaknya? Dari aturannya ya. Yang pertama dari aturannya dulu aja ya. Ngubah konsep penangkapannya, mengubah konsep penahanannya. Cuman kan memang ya agak susah ya kan, tantangan ya, karena isunya adalah kewenangan, pasti power struggle antar institusi itu juga kencang nih. Makanya di KUHP itu kalau misalnya di KUHP kan rame dukungan masyarakat ya isunya, karena memang ya semua itu terdampak terdampak kita nih ya. Cuman kalau yang di KUHP kan memang yang diasumsinya masyarakat kan ya kalau misalnya aku nggak jadi penjahat, nggak jadi orang ditangkap ya nggak ada urusan gitu. Ya padahal nggak juga, banyak orang-orang yang dia sebenarnya nggak jadi penjahat, nggak apa ya juga bisa aja ditangkapin, karena itu tadi, karena kalau kita nggak punya proses yang akuntabel yang bisa memastikan beneran orang yang ditangkap adalah orang yang reasonable untuk dia ditangkap, kita nggak punya standarnya yang pas untuk itu, akhirnya semua orang mau dia innocent nggak atau dia bersalah bisa ditangkap, bisa kena. Iya. Ya mungkin juga ada sentimen kita kayak lu udah pelaku kejahatan, ngapain sih dipakein, diaturin, dikasih hak-hak yang kayak privilege lah, udah kan udah melakukan kejahatan, udahlah diapain aja. Kayaknya kita lebih permisif untuk nerima itu ya, padahal itu bisa terjadi sama orang yang belum tentu dia belum tentu. Iya, belum tentu salah. Iya. Ya memang isu edukasi masyarakat juga sih yang penting ya, yang perlu kita ini juga sih, kampanye publik kita untuk memastikan ya kita juga bisa kena loh, walaupun kita belum tentu kita nggak salah, kita nggak salah pun kita juga bisa tetap diproses dengan berbagai macam dinamika kehidupan yang boleh ada. Boleh diem nggak sih kalau ditangkap suka gitu? Boleh. Saya nggak mau ngomong kalau nggak ada pengacara saya gitu. Iya kayak di film-film ya, Lang? Iya kan begitu. Iya, itu haknya tersangka. Pas lagi diinterogasi kan suka gitu kan, dia diem, nggak mau ngomong. Iya. Atau kalau di film US kalau ditangkap kan sama polisi, you have the right to remain silent. Karena apapun yang lu omongin bisa jadi bukti untuk against you di pengadilan gitu kan ya. Kita ada gak? Itu namanya Miranda Rules. Miranda Rules kalau nggak salah. Kita harus ngomong itu gak? Enggak.
Polisinya nggak harus ngomong kalau nangkap. Enggak, itu juga yang jadi kelemahannya KUHP kita ya. Dia nggak secara clear dan secara jelas gitu mewajibkan aparat untuk ngasih tahu hak-hak tersangka terdakwanya. Hak hukumnya, di KUHP kita nggak ada aturan itu. Jadi ya itu, ya apa namanya, dia cuman di KUHP kita cuma diatur ya kalau nangkap pakai surat penangkapan sama apa namanya menunjukkan identitas gitu-gitulah ya formilnya. Tapi untuk yang berat, yang berat-berat untuk hak-hak tersangka terdakwa itu dia nggak. Nah, KUHP kita masih belum ini itu. Jadi itu kan yang mereka ada kameranya juga sih, Bang. Siapa? Sekarang di US. Di US. Mereka udah lama pakai kamera. Kalau mereka nggak ngomong gitu kan kerekam. Kerekam juga, iya. Nggak sesuai prosedur. Ada yang live juga malah. Iya. Live penangkapannya kan. Iya, tapi nyala terus tuh. Iya. Jadi ketahuan kalau dia salah. Prosedurnya kalau apa. Iya, benar. Iya. Jadi kita jauh dari ideal dong. Jauh banget, masih jauh banget. Dan perjuangan untuk ke sana ya berat gitu, karena banyak banget konsep yang harus berubah kan. Dan lagi-lagi ya itu komitmennya APH juga yang perlu kita butuhin gitu. Mau nggak sih APH kita untuk lebih profesional lagi, untuk lebih menghormati HAM lagi ketika dia menjalankan, dan bentuk komitmennya dengan mengubah si KUHP-nya ini gitu. Nah ICJR ini adalah LSM berarti ya? Iya, NGO yang concern sama masalah-masalah. Salah satunya adalah masalah ini. Masalah ini. Ada nggak ini lain, NGO lain yang memang concernnya sama gitu? Ada banyak sih, Bang. Kita kerja bareng juga waktu drafting KUHP ini, kita bareng-bareng sama NGO lain atau LSM lain ya. Ada IJRS, ini kantornya juga di sebelah sini. Indonesia Judicial Research. Di Palapas ini juga, Bang. IJRS. Di mana? Kok pada deket-deketan semua ya? Iya, pada deket-deket sini, beda gang doang. Aku lupa dia di Palapa berapa gitu. IJRS, Indonesia Judicial. Ada di sini. Saya setahu gue cuma dokter gigi doang yang banyak di sini. Palapa dental, terus ada apa lagi, Minang Kakao. Ada di sini ya? RJ5 itu masih itu. RJ5 mah yang horor. YouTube horor di sini juga. ICJS namanya. IJRS. IJRS. Iya, kebalik atau sama ICJR. IJRS Institute Justice Indonesia Judicial Research Society. IJRS. Itu juga sama, dia isu-isunya hukum dan lebih general ya kalau IJRS. Kalau kita kan kriminal cuman pidana gitu ya. IJRS lebih. Nah, ini dia. Lebih itu tuh. Palapa Timur nomor 6 di mana tuh, Bang? Palapa Timur. Lah, dekat rumah gue dong. Dekat rumah gue. Dekat rumah. Rumah yang lama. Lama dong. Nomor 6 di sebelah mana? Bunda Kandung, dekat Bunda Kandung. Depannya gereja apa ya? Oh ya, gereja Bunda Kandung bukan, Bang? Yang Boni Hargen bukan? Iya. Depannya gereja situ deh. Ini di sini, ini Palapa. Bukan kontrakan sebelah. Kontrakan Kokom dulu bukan ya? Iya kali ya. Bukan, itu nomor 27. Ini kesenian lagi. Coba lihat gambarnya di mana? Cari di itu tuh, maps Koy. Klik mapsnya. Maaf ya, bentar ya, gue jadi penasaran. Nah, tuh sebelah mana tuh? Kanan bawah. Klik kanan bawah tuh. Street view. Nah. Yang mana? Yang pojok. Oh, yang bekas itu. Oh, yang bekas toko handphone. Iya. Oh. Ini ya? Bukan. Iya, benar. Oh, bekas toko handphone. Hah, tadinya toko handphone? Iya. Di rumah toko handphone? Iya. Jual Pernak-pernik handphone, apa namanya, dropship. Iya, aksesoris gitu. Iya, laku banget dulu. Handphone-nya, ini kita lah ngomongin ini ya. Sejalan sama rumah lu nih kan? Iya, persis. Satu jalan kan? Iya, cuma beda tuh 2-3 rumah sama rumah gua. Tuh 2-3 ya benar. Rumah ke 1, 2, 3, ke-4 itu rumah gue. Iya, yang dulu. Oh iya ini. Rumahnya Yuyun dijual. Ya, mana gua tahu rumah Yuyun. Iya ya. Siapa yang tahu? Saya nggak kenal rumah Yuyun. Kayak Yus tuh kalau ngomong kan disebutin aja namanya. Kita nggak kenal. Rumah Yuyun bener. Oh di situ Indonesia Judicial Research Society. Ini apa namanya, lebih luas berarti? Iya, hukumnya nggak cuma pidana. Kalau ICJR kan pidana, dia lebih luas hukumnya. Judicial, pokoknya soal judicial. Terus ada lagi LAIP misal. Di sini juga? Enggak. Dia di mana tuh namanya? Jalan Malabar. Dia di belakang Kuningan situ lah pokoknya. LAIP. Dia fokusnya di pengadilan. Jadi lebih isu soal pengadilan. Nah ini gue suka pengen tahu aja sih, karena ini adalah lembaga non-profit, artinya yang dikeluarin atau hasilnya bukan dagang lah ya, ya ada produk-produk yang bisa dijual gitu, nggak gitu kan? Enggak. Tapi kan modalnya ada, ini modalnya pada dari mana sih?
Rita? Kalau di NGO itu sistemnya based on donor, Bang. Jadi kita biasanya bikin proposal riset atau proposal ya atau advokasi lah ya, riset untuk advokasi, apa aja kegiatan segala macamnya, kita susun budget, habis itu kita ajukan ke donor. Yang donor itu apa? Donor itu dia biasanya international NGO. Nah, international NGO dapatnya dari iya, mana? ada filantropi. Oh. Gitu. Kalau yang levelnya internasional ya banyak yang filantropi. Terus dari kedutaan itu kita juga sering dapat grant untuk riset gitu ya, karena mereka juga ada untuk itu, untuk buat pengembangan penelitian dan empowering masyarakat sipil lah. Untuk support untuk itu kita juga sempat ada, tapi base-nya ya proposal, kita ngajuin proposal, kita susun apa yang mau kita lakukan. Per tahun? Iya, per proyek atau per project, benar, per project. Ya. Per project ya? Iya. Gue cuma suka ini, dia untungnya apa ya sih negara-negara, misalnya dari kedubesnya ya. Iya. Ternyata misalnya ada kesadaran masyarakat tentang satu hal, mungkin ada produk-produk negara ini yang gampang masuk, bisa juga gitu ya. Misalnya apa? Misalnya ada yang emisi nih. Emisi karbon, karena ada LSM yang itu. Ada negara-negara yang memang concern sama si emisi karbon. Di negara yang kayaknya berpotensi emisi karbonnya ini dikasih gelontorin dana untuk bikin aturan kayak supaya emisi karbon dia bisa turun. Untungnya ya negara itu bisa gimana sih untungnya apa sih? Sebetulnya tergantung kepentingan ininya sih. Ada misalnya kepentingan negaranya yang dia memang mau mempererat hubungan antara satu negaranya dengan Indonesia gitu misalnya. Udah itu memang stand politikalnya mereka. Tidak gitu. Harus ekonomi juga? Nggak harus ekonomi juga. Ada misalnya komitmen untuk rule of law gitu misalnya, support bagaimana si penegakan hukum di Indonesia bisa lebih menjamin HAM dan segala macam. Nah untuk itu dia ngasih bantuan lah kepada masyarakat sipil untuk bisa empowering itu gitu. Itu juga ada. Jadi itu tergantung kepentingan agenda diplomatiknya biasanya di negara-negara itu sih. Yang itu beda-beda mungkin, isunya juga jadinya beda-beda kan. Ada orang yang mau ngasih aja gitu ya, gue punya uang banyak nih, tapi isu gue lingkungan, ya udah gue kasih ke LSM yang membidangi lingkungan gitu. Ya biasanya komitmen ke ininya sih untuk isu-isu tertentu ya, dia memang concern dengan isu tertentu, dia mau nyumbang segala macam ya itu. Ini juga bisa juga. Ini kan ada tuh yang Trump stop USAID. Kita pengaruh nggak sih di kita? Yang lo tahu ada nggak lembaga LSM kita yang dapat dari USAID? Ada sih, ada banyak Bang, ada beberapa banyak dan yang ngaruhnya emang sengaruh itu. Jadi beberapa udah di layoff sempet, udah langsung di. Ini nih dari waktu sesingkat ini begitu Trump bilang. Stop. Udah, karena dia kan, jadi kan kalau nggak salah dia harusnya ada review 90 hari atau berapa gitu ya, untuk dia beneran stop apa enggak nih, tapi ternyata itu enggak, udah nggak pakai mekanisme review itu, jadi udah stop aja, jadi ya ini udah clear. Trump juga melanggar KUHAP ini. Melanggar KUHAP sana dia. Iya kan? Terserah dia. Iya emang dia terserah itu, banyak yang bilang gitu, ada yang seneng juga di bypass aja, ada yang bilang ini juga ini ya, termasuk yang ini menghentikan USAID ini karena dampaknya tuh banyak banget ke negara-negara yang merasakan manfaat dari USAID itu ya. Betul. Di kita juga udah banyak yang di layoff nih researchernya. Iya, staff NInya ya, NGO yang memang dia dapat pendanaannya langsung dari USAID gitu ya. Ketika proyeknya selesai nggak lanjut ya udah biasanya aja. Dia Karena udah pasti nggak ada uangnya nih udah. Iya, betul. Ada beberapa yang kayak gitu juga mekanisme NGO bisnis modelnya, Bang. Kalau ICJR agak beda nih. Kalau kita mau nggak ada pendanaan, kalau misalnya itu sejalan sama memang organisasi kita kan tiap tahun punya rencana kerja nih. Jadi mau nggak ada dana, nggak ada donor, ya kita tetap jalan gitu. Nah, tapi itu untuk nutupinnya dari mana operasional yang proyek yang tidak dapat donor? Dari internal, dari ini internal. Dari keuangan internal kita. Jadi kalau yang misalnya dia project base gitu, NGO yang project base, kalau begitu proyeknya tutup ya timnya bubar. Tim yang di project itu ya bubar. Gitu. Kalau ICJR enggak? Tim selalu ada ini. Iya, ada tidak ada kasus atau ada tidak ada donor. Ya, atau tidak ada donor tapi ada kasus ya jalan juga tetap. Tidak ada donor, tidak ada kasus. Bukan, tidak ada donor tapi ada kasus yang harus tetap jalan. Tetap jalan, benar. Ya, sepanjang itu memang relevan sama itu program kita tahunan. Programnya ya. Ya, program kerja kita tahunan. Soal hukuman mati apa? Katanya Tita lebih concern soal hukuman mati juga.
Iya, pidana mati lebih ke fair trial juga sama sih Bang. Jadi kita riset selama ini untuk pidana mati, tiap tahun kita updating kasus. Jadi berapa banyak sih kasus pidana mati yang nambah di kasus pidana mati baru ya, yang orang dituntut dijatuhin atau hukuman mati gitu. dituntut sama jaksa atau dijatuhin hukuman mati di sepanjang tahun itu gitu. Nah, sekarang kita lagi proses untuk collecting datanya sih. Itu tiap tahun kita lakukan. Terakhir itu di 2023 berarti ya. Kita rilis 260 kasus baru yang dia dijatuh pidana mati. Hukuman mati. Ya, jadi ini apanya tuh? Apa namanya? Concernnya apa? Kan sesuai dengan undang-undang dong kasih penuntutan. Nah, iya. Kalau ICJR kita stand-nya kita nggak mau ada pidana mati. Kita menolak adanya penjatuhan pidana mati ya, karena isu HAM dan ada dari segi fair trial. Ya kita tadi udah bahas KUHP kita yang tidak sempurna itu. Dan dengan ketidaksempurnaan itu kayak menghukum mati orang kan nggak kan. Nah, terus habis itu dan isu-isu inilah ya, lain ada isu penyiksaan juga. Kalau misalnya kan sekarang kita nggak ada eksekusi ya, terakhir itu kan 2016. Iya. Sedangkan ada orang yang dia udah 30 tahun, udah berapa puluh tahun di lapas nunggu eksekusi. Hukuman mati. Dan itu ngaruh sama psikologis. mental, dan itu kan degrading kesehatan fisik dan psikisnya, yang itu kalau di tataran diskusi internasional udah masuk penyiksaan kategorinya ke orang-orang yang menunggu eksekusi yang nggak pasti ini, yang panjang dan nggak pasti ini. Jadi agenda kita itu untuk memastikan secara hukum goal tingginya lah ya, ibarat goal cita-cita terbesar kita adalah memastikan menghapus semua hukuman mati di regulasi. Kemudian di bawahnya lagi cita-cita kita yang milestone bawahnya misalnya nggak ada eksekusi, dan itu kita sedang advokasikan dengan KUHP baru ini. Jadi kan KUHP baru yang nanti berlaku di tahun depan 2026 itu ada aturan baru untuk soal hukuman mati. Jadi setiap hakim ketika dia jatuhin hukuman mati harus masa percobaan 10 tahun. Nanti kalau udah 10 tahun dia bisa diganti hukumannya jadi seumur hidup. Jadi ada kepastian nih si orang yang dijatuh pidana mati, kalau misalnya dia berkelakuan baik, dia memenuhi indikator segala macam, di tahun ke-10 dia punya kesempatan untuk diganti otomatis jadi seumur hidup. Nah, ini lagi disiapin nih sama Kementerian Hukum, drafting aturan ininya, perubahan komutasi hukumannya lagi disiapin. Kalau sekarang memang nggak ada begitu. Nggak ada. Divonis hukuman mati. Iya. Seberapa lama harus dieksekusi tidak ada. Nggak ada. Ya itu gimana sih? Itu tergantung sama jaksa, tergantung sama jaksanya mau eksekusi atau enggak. Nah, isunya eksekusi itu mahal. Satu orang itu kita kemarin tahun 2016 pernah riset 200 juta. Bener. Buat ini. Yang pas apa tuh? Yang bandar narkoba ya atau apa tuh? Freddy baca itu. tuh. Bukan yang Freddy, bukan yang baru ya? 2016 ya. 2016 ya? Iya. Iya, katanya satu orang segituan, 200 juta. Itu kan dia eksekusi berapa gitu ya? Iya, totalnya hampir se-M gitu. Iya, mahal banget. Udah motong-motong anggaran nggak mungkin. Iya, mahal banget katanya satu orang tuh. Bikin itu gitu. Tapi kan polisi nggak dipotong anggaran. Oh iya, Kejaksaan enggak. TNI Pak, DPR enggak. TNI enggak. Kejaksaan? Kejaksaan enggak. Tapi itu kan juga udah. Nah, jadi orang kalau misalnya divonis hukuman mati nih, terus nggak ada yang pastinya. Di peraturan nggak ada tuh kapan dia dieksekusinya. Nggak ada, itu tergantung jaksa. Tapi, karena semua eksekusi jaksa yang pegang. Oh, tapi masih boleh ngasih hukuman mati, vonis. Boleh, bisa. Tapi nggak tahu kapan. Iya, nggak tahu kapan eksekusinya. Jadi udah banyak. Jadi orang habis itu ditahan lagi gitu. Iya, dilepas. Dia ada 500-an orang sekarang. Penuh ya. Yang di ini. Terus dia nunggu nih, nunggu aja. Tiap hari ya? Iya. Ya, jadi dia juga nggak tahu akan di penjara ini sampai berapa lama. Iya. Terus tahu dia ujungnya akan mati gitu mungkin ya, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Iya, stres sih. Emang, iya. Tapi kan kehidupan gitu. Kehidupan, iya benar. Tapi kan kayak kehidupan aja berarti orang nggak tahu kapan mati. Iya, tapi di penjara kan sih. Iya. Dulu nama Israel. Israel. Iya, yang itu banyak. Tapi udah ada penelitiannya juga, itu memang membuat udah banyak. Stres. Iya, udah banyak di negara-negara ya. Degradasi fisik dan dan bisa ngapa-ngapain juga di penjara. Itunya juga sih, keluarganya juga. Iya. Oh iya, jelas bener. nasibnya. Iya, keluarga juga. Aduh, iyalah kapan aja nih bisa. Bukan. Terakhir berarti apa tuh? Yang 2016 yang dieksekusi. Yang narkoba. Yang narkotika kasus. Yang orang luar bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ada kalau nggak ada orang luarnya deh tuh. Iya, aku lupa. Kayaknya ada deh. Tapi ya itu yang terakhir itu. Jadi kita ditembak ya. Tuh. Kita tembak. 1 WNI dan 3 WNA. Ya. Tuh 29 Juli. 5,8 kilo apa tuh heroin. Iya, narkotik. Divonis. Ditembak ya.
ditembak. Dan di Indonesia memang nembak ya dari dulu ya? Iya, enggak, iya dari dua, kita punya aturannya tahun berapa ya, aku lupa. Tapi ada aturan inilah ya, ada aturan PNPS-nya. Tapi sebelum 2000 sakit ya ditembak kan ya? Dia tuh sampai ngerasain sakit ya sih ditembak itu? Sakit lah bang, masa nggak sakit? Ditembak. Kan ada yang nggak sakit tuh, yang kayak dia masuk, bukan sakit juga kali ya. Ya sebetulnya kalau perdebatan sakit nggak sakit, semua metode mematikan ya pasti sakit. Iya, kan? iya. Orang katanya orang dipenggal aja berapa detik masih Gitu ya? Iya, masih gerak palanya. Nggak, kalau dimasukin obat, yang ini yang tidur. Eutanasia, Iya, tidur dulu. Jadi dia mati pada saat dia tidur gitu. Kalau di film siapa, Will Smith yang sama anaknya, Pursuit of Happiness, kan dia mau bunuh diri tuh. Dia kan nyari cara bunuh diri paling nggak sakit, naruh ubur-ubur di bathtub, lihat ya? Yang dia di bathtub tidur, isi air tuh dia naruh ubur-ubur di situ. Karena ubur-ubur, iya. Trio. Katanya tuh paling nggak Trio ubur-ubur. Ada Aldi Taher, sama Bang Ocit. Kalau sebelum 2016 ada banyak juga nggak? Terakhir kita 2016. Nah, sebelumnya sering juga nggak? Total itu kemarin kita kumpulin datanya ada berapa ya? 40-an orang deh. Yang dari selama 98 sejarah ya. kita. Dari 98. Oh, dari 98. Oh, dari reformasi lah ya. Reformasi. Kita hitung ya, dapat infonya segitu. Itu ada di laporan kita 2000 berapa ya? 2023 kalau nggak salah. Nah, mereka nih misalnya yang terakhir aja 2016 yang dihukum mati. Mereka ini berapa lama setelah divonis baru akhirnya 2016 ini dihukum? Macam-macam. Ada yang 10 tahun, ada yang berapa belas tahun, ada yang di bawah 10. Itu kita ada di risetnya, kita sih ada tabelnya gitu. Jadi berapa orang kayak Freddy Budiman sih nggak sampai 10 tahun deh. Judulnya mengingat mereka yang tereksekusi. Carinya di mana? Ini di Google aja. Google aja. Mengingat mereka yang tereksekusi. Katanya nembak itu kan ada yang bohong ya? Ada yang nggak kena? Bukan ada yang nggak kena, pasukannya nggak ada yang tahu tuh pelurunya ada di siapa. Loh, bukan semuanya ada? Enggak, cuma satu. Yang lainnya blank. Nah ya, yang seri 3 laporan tuh benar. Katanya biar nggak ada rasa bersalah si polisinya, katanya. Peluru kosong itu? Bener nggak kayak gitu? Iya, jadi ada squadnya. Iya, squadnya kan bisa 5. Yang ada peluru benerannya cuma 1. Betul. Tapi semuanya nembak bareng kan? Semuanya nembak bareng. Katanya gitu biar nggak ada rasa bersalahnya, katanya. Di mana ditembaknya? Jantung ya? Di jantung, iya. Satu langsung mati. Mati kalau jantung, makanya. Jantung, makanya harus pas. Harus yang jago nembaknya. Iya. Yang Indonesia yang udah laporan, nah ini itu yang bahasa Inggris. Squadnya polisi berarti? Squadnya ada, kayaknya dari polisi. Dari ini, tim eksekusi khusus. Itu kayaknya khusus deh. Khusus ya? Karena kan dia harus punya skill nembak. Bener-bener ya? Mungkin, tapi dipilih kali ya, misalnya ngambil dari... Iya, mungkin ya. Polisi atau dari ini. Harus gimana ya? Ini ya? Jadi katanya makanya dia nggak tahu nih, yang ada yang blank, ada yang beneran ada pelurunya. Oke dah, maksudnya maksudnya tim itu selalu ada siap sedia atau enggak, atau tim itu emang cabutan aja, kita nggak tahu ya sampai itu. Kalau tim itu cabutan aja tiba-tiba, lu jago nembak kan? Kita eksekusi gimana perasaannya ya, harus nembak orang. Di tabel terakhir tuh, halaman-halaman terakhir, lampiran. Bayara iya pasti. Lampiran tabel-tabel ditutup terakhir. mukanya. Bawah paling ujung deh. Paling ujung kok ya katanya. Paling akhir di lampiran. Nah ini. Itu ada nama-namanya yang udah pernah dieksekusi 98 sampai 2016. Ada yang 5 tahun tuh. Itu 5 tahun. Teroris, narkotika. Itu lihat tahun perkara 88 di eksekusi 2008. Ya. Mana 88? Itu nomor 3, Bang. Adi Saputra. Oh iya, Adi Saputra. Oh, yang waktu itu bom Bali juga pada dieksekusi nggak jauh kayaknya ya. Oh iya, 5 tahun tuh. Itu Amrozi. Narkotika banyak. Oh, bandar-bandar ini. Iya, pasti bandar. Bandar-bandar ya, bandar-bandar gede. Pembunuhan, narkotika, terorisme, 3 itu sih biasanya. Nigeria, Thailand. Nah, di banyak negara tuh masih banyak nggak yang pakai hukuman mati? Di rata-rata Asia. Kalau Eropa kan nggak boleh. Jadi Eropa itu syarat masuk Uni Eropanya dia harus ngapusin hukuman mati di Uni Eropa. Kalau di Asia rata-rata masih ada. Asia tuh masih tuh. Cuman yang paling aktif tuh Indonesia. Kita aktif. Untuk vonis atau untuk hukumannya juga? Untuk eksekusinya. Untuk hukuman. Kalau yang vonis, kalau yang eksekusi itu ini nih Asia, yang Pakistan, terus habis itu India. Tapi untuk memvonis orang kita salah satu yang teraktif gitu. Kita salah satu teraktif. Sama Malaysia. Kalau di Asia Tenggara ya Indonesia, Malaysia,
Pembunuhan. Berarti yang ini maksudnya yang terakhir divonis mati. Kita siapa tahu nggak? Ingat nggak? Terakhir divonis itu 2016. atau dieksekusi? Oh, vonis. Bukan, divonis. Yang vonis. Vonis mah tiap hari juga ada kayaknya. Vonis mati? Vonis mati tiap hari itu ada deh kayaknya. Oh. Iya. Vonis mati tiap hari ada. Kayaknya ada tahun-tahun yang banyak ya, kayak 2008 tuh. Berapa tuh? Banyak banget 2008. Eksekusi, ya. Ini waktu eksekusinya kan? Iya, waktu eksekusi kayak ada tahun yang emang lagi mungkin dikumpulin di tahun itu. Betul. Pada dieksekusi gitu ya? Itu biasanya di tahun-tahun politik tuh, Bang. Kayak misalnya di awal-awal pemerintahan. 2009. Terus di menjelang akhir. 2009. Iya, biasa gitu untuk exercising showing power kan. Hukuman mati kan dipakai alat politik. 2008 soalnya kayaknya banyak gitu tadi tuh. Iya, 2008. 2008 di bawah itu. 2008. Itu 2008, itu 2000. Tuh, dulu itu. 15 juga ada beberapa yang 15 ya. Itu Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi. Oh gitu, biasanya di tahun-tahun emang ada gitu ya, tahun yang tiba-tiba jadi banyak yang dieksekusi gitu ya? Iya, karena itu showing power yang kita teliti ya, ICJR teliti, hukuman mati itu dipakai untuk alat politik kan, untuk kasih inilah ya, memperlihatkan bahwa negara tegas, kita powerful menghukum mati dan eksekusi gitu. Oh, berarti untuk yang tervonis-vonis nungguin itu ya, kalau setiap pemilu ini Tapi awal-awal. iya, jatuhnya jadinya ya itu jadi alat politik kan nggak baik juga gitu. Bener. Nyawanya orang dibikin gitu. Ada yang cewek lagi tuh, Astini, pembunuhan. Berarti kalau dari ICJR ingin vonis hukuman mati itu nggak ada lagi gitu ya? Iya. Apa undang-undang yang ancaman? Undang-undangnya nggak ada, di level undang-undangnya nggak ada lagi hukuman mati. Terus secara eksekusi dan juga praktek pengadilan, si hakim sama jaksa juga udah nggak lagi nuntut atau mutus. Iya. Gitu. Jadi kita perketat sih, termasuk yang di KUHAP itu juga nanti dorongnya salah satunya juga buat hak-hak orang yang terancam pidana mati harus lebih, ini nih standarnya harus lebih tinggi nih pemenuhannya. Misalnya dia wajib dinampingi penasihat hukum misalnya, terus habis pemenuhan hak-hak yang lainnya dia lebih tinggi ininya standarnya daripada yang kasus biasa itu. Dan kalau memang berat banget diganti dengan misalnya seumur hidup gitu. Kalau misalnya misal vonis mati nggak ada nih. Oh iya, paling maksimalnya berarti seumur hidup. Seumur hidup tuh seumur orangnya ya kan? Iya, seumur hidup ya seumur hidup. Kan ada yang sampai dia mati kan? Enggak, kan ada yang bilang seumur hidup tuh kalau di penjara sampai mati atau tergantung umur orangnya. Misalnya orangnya umurnya 35 tahun ya udah penjara 35 tahun. Enggak. Emang sampai mati di penjara. Iya gitu seumur hidup. Ya, mending gua mati aja dieksekusi kata dia. Kata siapa? Itu kata dia, kalau misalnya dapat penjara seumur hidup, mending mati aja saya dieksekusi. Daripada menghabiskan hidup di penjara gitu maksudnya. Pas masuk 60 tahun. Hah? Pas penjara umurnya 60. Ya paling berapa lagi ya? 10 tahun lagi. Tapi ini juga fenomena sih di negara-negara kayak Jepang gitu, mereka malah ada yang pengen di penjara aja. Dia harus keluar nih, udah waktunya keluar nih, tapi mereka nggak mau keluar, dia akhirnya karena nyaman di penjara. Karena di luar juga nggak ada kerjaan. Nggak ada, ya satu ya mungkin karena udah tua juga, nggak ada pekerjaan, nggak ada keluarga, jadi alasan untuk hidupnya, untuk settle di luar tuh ngapain lagi? Iya, mending di dalam udah dijamin makan karena kan ada dapat makan. Iya. Ya, tapi itu kan mencerminkan juga ya gimana negara juga nggak memikirkan si kesejahteraannya orang-orang itu juga setelah gitu, after care. Kalau di Belanda tuh menariknya mereka punya program khusus buat orang-orang yang akan keluar dari Reclassering nama lembaganya ya. Mereka tuh ini private, dia bukan bagian dari negara, bukan bagian dari kementerian, tapi mereka menjalankan fungsi-fungsi yang kayak pemasyarakatan di kita gitu. Jadi kalau misalnya orang mau keluar, udah akan ketahuan kapan dia udah selesai menjalankan pidana, dia akan dicek tuh, kamu nanti kalau pas keluar pidana, pas keluar penjara ada kerjaan nggak, ada ada keluarganya nggak, mau tinggal di mana, itu mereka dipastiin mikir dulu. Iya, mereka diiniin. Ya itu lagi-lagi bergantung sama posisi negara untuk mikirin ke ininya, karena kan di negara-negara kayak kita ya orang-orangnya yang berhadapan dengan peradilan pidana, tersangka terdakwa terpidana nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Gitu. Padahal itu katanya itu juga Belanda kekurangan ini juga narapidana, banyak yang tutup penjara. Iya, penjaranya dia nggak sesepi itu karena dia kebijakannya nggak mengutamakan penjara, Bang. Itu juga lagi-lagi keputusan politik negaranya ya. Kalau di kita kan sangat
pidana banget nih, ya pokoknya ya tangkepin, terus habis itu pidana yang paling utama kayak gitu-gitu. Kalau di Belanda dia standarnya nggak, dia orientasinya sebisa mungkin orang nggak di penjara gitu. Jadi pakai alternatif pidana yang lain, entah dia di kerja sosial misalnya. Ya, kita juga gitu punya nih nanti tahun depan kita baru berlaku nih yang aturan soal kerja sosial, atau mungkin alternatif yang lain misalnya pengawasan apa segala macam. Jadi pidana penjara yang selain penjara itu diutamakan, sama mungkin kalaupun dia penjara nggak selama itu ya paling 2-3, jadi bisa gantian masuk orang gitu. Nggak ada transaksional tuh. Wow. Tiba-tiba orang transaksi. Iya. Oke lah Tita, terima kasih banget ya. Kita ini berapa SKS nih? Aduh. Oh, banyak nih. Banyak nih SKS nih. 3 nih. Iya. 2 SKS ini nih. Akhirnya gue tahu bedanya penyelidikan sama penyidikan. Dari dulu gue penyidikan. Naik ke tingkat penyidikan apaan sih? Naik ke tingkat penyidikan gitu. Sebelumnya emang diapain? Iya. Bukan sama, tetap gitu di interogasi ya. Makasih ya Tita ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh ICJR sesuai dengan yang dibutuhkan sama masyarakat. Amin. Dan segera disahkan. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.